Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur atas karunia Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan hikmat pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami kembali hadir di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu sehingga kami dapat kembali beraktivitas pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Nats diambil dari Roma 8 ayat 30 yang berbunyi, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau disapa kembali oleh kebenaran firman Tuhan melalui hikmat pagi. Bapak Ibu Saudara, seorang penulis dan psikolog Kristen bernama Edward Welch pernah menulis buku berjudul When People Are Big and God is Small. Dalam buku tersebut, ada salah satu kalimat menarik yang ia tuliskan. Kita harus belajar memahami dan meyakini bahwa Tuhan kita lebih penuh kasih dan lebih berkuasa daripada yang pernah kita bayangkan. Oh, tentu saja tulisan ini muncul dari perenungan firman dan pengalaman bersama Tuhan. Keyakinan seperti ini juga yang pernah Paulus sampaikan bagi jemaat di Roma dan sekarang kepada setiap kita. Kita sering mendengar kalimat penguatan yang diambil dari Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tentu kita percaya bahwa Allah pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Alasan lebih jauh tentang perkataan tersebut dapat kita temukan dalam ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 29-30. Lihat bagaimana Paulus merangkai kalimat dalam ayat 30 secara progresif. Mereka ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Semua itu terjadi karena Allah, bukan karena kemampuan dan kehebatan manusia. Jika orang percaya mengalami pergumulan, Allah membantu dan menolong kita. Paulus menuliskan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Betapa luar biasanya pemberian Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Semua itu seharusnya menjadi pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Pengharapan tersebut memberikan kekuatan dalam menghadapi kehidupan masa kini, serta semangat dalam menjalani masa depan. Melalui perenungan hari ini, kita diingatkan lagi untuk tetap percaya pada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dia telah memanggil, membenarkan, dan memuliakan kita karena anaknya Yesus Kristus. Percayalah kepada Allah yang begitu berkuasa dan mengasihi manusia berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami telah dipanggil Tuhan, kami dibenarkan Tuhan, dan kami dimuliakan oleh Tuhan. Yang akan kami rasakan
hari demi hari di dalam dunia ini, tetapi nanti kepenuhannya pada waktu kami berada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ini adalah suatu privilege, suatu hal yang sangat istimewa untuk bisa terjadi dalam kehidupan kami, manusia-manusia berdosa, yang Tuhan berikan karena anak-Mu Yesus Kristus menebus setiap dosa kami. Ini adalah suatu privilege Tuhan untuk bisa kenal Tuhan dan bahkan diberikan hidup yang berlimpah. Karena itu Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, meskipun kami akhirnya mengalami tantangan, kami mengalami pencobaan karena iblis terus menggoda kami mengalami dilema-dilema apakah kami harus melangkah, atau kami harus menunggu, atau kami harus mundur. Dalam hidup-hidup kami yang rasanya nggak mudah ini dan banyak tantangan ini Tuhan, kami punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada masa depan. Bahwa di dalam Tuhan ada rencana Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan, Tuhan pasti kasih rencana jalan setapak demi setapak yang paling baik. Karena Engkau hikmat melebihi hikmat manusia. Kami bisa merancangkan banyak hal Tuhan. Kami bisa merencanakan masa-masa depan kami harus mengambil pilihan-pilihan apa kiranya pada waktu kami bekerja, pada waktu kami bermasyarakat, berelasi, pada waktu kami melayani bahkan Tuhan, kami bisa merencanakan hal-hal. Tetapi kami mau percayakan semua itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan yang memberikan kami harapan bahwa meskipun pada akhirnya bukan rencana kami, tapi rencana Tuhan. Karena Tuhan yang lebih mengerti rencana yang paling baik untuk masa depan yang lebih baik untuk kami anak-anak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh hari ini di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, dan kita mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat dan tentunya penuh pengharapan karena Tuhan berada di dalam hati kita dan berada di sisi kita, dan kita mau belajar untuk ikut kehendak Tuhan. Selamat mengalami anugerah Tuhan hari ini, keseluruhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.